من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا المصادر، هذه المصادر. إذن على هذا كل علماء الإسلام، هذا الموافق للقرآن ليس كمثله شيء. إذا أجا واحد كذب الله هل في كفره خلاف؟ Baik, Wahabi ni satu golongan lah kita asal. Bila tengok pasal akidah Wahabi ni, dia ambil daripada akidah tashbih tajsim. Akidah tashbih tajsim ni apa? Seperti yang kita sebut tadi, menganggap Allah Ta'ala dengan zatnya di atas langit, di atas arash. Akidah itu kata Imam Syafi'i kufur, bukan sesat saja, batal iman. Kalau siapa i'tiqad macam tu, tak semestinya Wahabi, kadang-kadang orang jahil. Tapi kalau Wahabi yang berakidah macam tu, sama macam orang keluar pada Islam. Tapi ada sebagian manusia, dia kata dia Wahabi tapi dia tak tahu akidah Wahabi. Tak boleh kita kata dia kafir. Tapi kalau tengok usul dasar-dasar akidah Wahabi tadi, tasbih wa tajsim, kufur dasar akidah dia. Jadi kesimpulannya, dasar akidah yang asal tu memang yang tasbih wa tajsim tadilah. Boleh dikategorikan sebagai terkeluar daripada Islam, walaupun dia duk baca Quran ke dalam ustaz ke, pakai serban ke apa, serban dia tak pakai, jubah ke, tapi akidah tu akidah kufur. Sebab Imam Syafi'i dia kata apa? Al-mujassim kafir. Orang yang menjisimkan Allah Ta'ala itu kafir. Jisim itu maknanya menganggap Allah Ta'ala duduk atas langit, duduk atas arash, beranggota dan seumpamanya. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap gufron. Sejak awal, konflik antara Aswaja tradisional dan Wahabi bukan sekedar beda selera ibadah, tetapi menyentuh kepada akar cara memahami Allah, iman, dan makna tauhid. Di mata Aswaja, Wahabi tidak hanya keras, tetapi mereka membongkar bangunan akidah Islam yang sudah mapan selama berabad-abad, teman-teman. Bagi Aswaja, Islam itu tidak lahir kemarin, ada rantai sanadnya, dan ada konsensus ulama serta disiplin kalam, tafsir, dan tasawuf. Ketika Wahabi datang dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sambil menolak metodologi ulama Asy'ariyah, Aswaja melihat ini bukan sebagai pembaruan tetapi ancaman. Masalah pertama yang paling mendasar adalah cara memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aswaja punya prinsip Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak terikat arah, tempat, dan anggota tubuh. Ayat-ayat seperti tangan Allah, Allah beristiwa di atas aras, bagi mereka harus ditakwil ataupun minimal ditafsir, supaya tidak terjatuh ke dalam tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara Wahabi menolak takwil dan mengatakan, kita tetapkan sebagaimana zahirnya tanpa menyerupakan. Di mata Aswaja ini tidak konsisten, teman-teman. Sebab ketika mengatakan Allah itu di atas, Allah turun, Allah beristiwa, meskipun ditambah kalimat bila khair, bayangan arah dan tempat tetap melekat. Dari sinilah Aswaja menuduh Wahabi sebagai mujassimah modern, kelompok yang secara tidak sadar memberi tubuh dan arah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab-kitab klasik Asy'ariyah, mujassimah itu sesat, teman-teman. Bahkan sebagian ulama mengkafirkannya. Maka ketika Wahabi disamakan dengan mujassimah, otomatis vonis keras pun dianggap sudah sesuai dengan kaidah ulama salaf. Masalah yang kedua, teman-teman, adalah definisi tauhid versi Wahabi. Wahabi itu membagi tauhid kepada menjadi 3, seperti rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bagi Aswaja, pembagian ini tidak dikenal dalam kitab-kitab akidah klasik. Mereka melihat ini sebagai inovasi konseptual yang berbahaya, teman-teman, karena melahirkan implikasi takfir. Contohnya, dalam pandangan Wahabi, banyak kaum muslimin mengakui Allah sebagai pencipta, yaitu tauhid rububiyah, tetapi dianggap belum bertauhid uluhiyah karena berdoa lewat wasilah, tawasul, tabaruk, ziarah kubur, dan seterusnya. Bagi Aswaja ini berbahaya karena membuka kepada pintu untuk mengatakan mayoritas umat Islam selama ratusan tahun berada dalam kesyirikan. Dari sinilah Aswaja melihat bahwa Wahabi itu bukan sekedar beda pendapat dengan mereka, tetapi merusak kaidah iman. Dalam logikanya Aswaja, jika seseorang itu menganggap mayoritas kaum muslimin itu musyrik, maka akidah orang itu sendiri patut dipertanyakan. Masalah yang ketiga adalah sikap Wahabi terhadap tawasul.
seperti lalu istighosah dan ziarah kubur. Aswaja melihat praktek-praktek ini sebagai bagian dari tradisi ulama besar. Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam As-Subki, Imam Ghazali, dan lain-lainnya. Ketika Wahabi datang dan mengatakan semua itu adalah bid'ah, bahkan syirik, Aswaja merasa otoritas ulama mereka itu dihancurkan. Lebih dari itu, dalam sejarah awal Wahabi di Niger, pengkafiran bukan hanya teori, tetapi berujung kepada penghalalan darah. Banyak ulama Aswaja selalu mengaitkan Wahabi itu kepada sejarah penyerangan terhadap kaum muslimin yang tidak sepaham. Ini memperkuat kesan bahwa Wahabi membawa manhaj Khawarij, teman-teman, bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab-kitab Aswaja, Khawarij adalah kelompok yang rajin mengkafirkan kaum muslimin, mengklaim dirinya yang paling bertauhid dan menganggap orang lain itu ahli bid'ah atau syirik. Ciri-ciri ini menurut Aswaja terlihat kepada Wahabi. Nah, masalahnya keempat, teman-teman, adalah penolakan terhadap ilmu kalam. Aswaja memandang ilmu kalam sebagai alat untuk menjaga akidah dari subhat filsafat dan pemikiran sesat. Wahabi justru menyerang ilmu kalam, teman-teman, menyebutnya sebagai bid'ah dan menyesatkan. Bagi Aswaja ini aneh, karena tanpa kalam, bagaimana kita menjawab ateisme, filsafat, ataupun penyimpangan akidah? Maka Wahabi dianggap anti ilmiah, tekstual yang kaku, dan berpotensi merusak akidah orang awam. Singkatnya, di mata Aswaja, Wahabi itu dianggap menyerupakan Allah dengan makhluknya, membuat konsep tauhid yang barunya melahirkan takfir, meremehkan ijma ulama, merusak tradisi keilmuan Islam, menghidupkan manhaj Khawarij dengan wajah yang baru. Dari sinilah lahir sikap keras, bahkan pengkafiran. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap Wain. Pembahasan tentang Wahabi dikafirkan oleh Aswaja sebenarnya bukan isu yang baru, teman-teman. Ia terus diulang, diwariskan, dan dibesarkan seolah-olah sudah menjadi kebenaran yang mutlak yang tidak boleh disentuh. Padahal jika kita jujur membuka kitab, membaca sejarah, dan menimbang kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, tuduhan kafir terhadap Wahabi justru bermasalah dari sisi ilmu, manhaj, dan akhlak beragama. Pertama yang harus diluruskan adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan Wahabi. Dalam praktiknya, istilah Wahabi hampir tidak pernah digunakan secara ilmiah oleh mereka yang dituduh. Yang ada adalah Salafi, yaitu orang-orang yang mengaku mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman Salafus Soleh. Adapun kata Wahabi lebih sering digunakan sebagai label politis dan stigma, bukan istilah akidah yang baku, teman-teman. Bahkan banyak ulama Aswaja klasik tidak pernah mengenal istilah ini sebagaimana yang dipakai kita pada hari ini. Ketika Aswaja mengkafirkan Wahabi, biasanya alasan yang diajukan adalah bahwa Wahabi itu dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Wahabi dianggap anti tawassul, anti wali, anti maulid. Wahabi dianggap mengkafirkan umat Islam. Wahabi dianggap keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Masalahnya, teman-teman, alasan-alasan ini tidak pernah dibuktikan dengan standar ilmiah yang jujur. Mari kita mulai dari tuduhan yang paling berat, yaitu Wahabi dianggap sebagai musabbihah dan mujassimah. Ini tuduhan yang lama yang terus diputar, teman-teman. Padahal Salafi atau Wahabi tidak pernah mengatakan Allah seperti makhluk, tidak pernah mengatakan Allah punya tubuh, tidak pernah mengatakan bahwa Allah terbatas seperti manusia. Yang mereka katakan hanya satu, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri, tanpa tahrif, tanpa takyib, tanpa tamsil, dan tanpa ta'til. Ini bukan ajaran yang baru, teman-teman. Ini adalah manhaj Imam Abu Hanifah, manhaj Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ad-Darimi, dan ulama salaf sebelumnya, sebelum munculnya ilmu kalam Asy'ari Maturidi.
Jika menetapkan sifat istiwa, nuzul, yad, dan wajah Allah sesuai dengan nas, itu dianggap kafir. Maka pertanyaannya sederhana adalah, apakah Imam Ahmad itu kafir? Apakah para sahabat itu kafir? Karena mereka semua menetapkan sifat tanpa ta'wil. Yang dilakukan oleh aswaja mutaakhirin justru kebalikannya, teman-teman. Mereka mengunci makna nas dengan logika filsafat, lalu menuduh sesat siapapun yang menolak pendekatan itu. Ironisnya, teman-teman, pendekatan ini baru muncul setelah ratusan tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW, bukan dari generasi salaf, teman-teman. Lalu tuduhannya kedua, bahwa Wahabi itu anti tawasul dan wali. Ini juga sebuah manipulatif. Wahabi tidak mengingkari wali. Mereka mengimani wali sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang mereka tolak adalah tawasul yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, seperti berdoa kepada orang yang mati, meminta langsung kepada wali di kuburan, atau menjadikan kubur sebagai pusat ritual ibadah. Ini bukan mengkafirkan, teman-teman. Ini mencegah kesyirikan. Yang perlu kita garis bawahi bahwa menolak suatu amalan bid'ah ataupun syirik bukan berarti mengkafirkan pelakunya. Nah, ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman, yang justru sering dilanggar oleh aswaja ketika dengan mudah melabeli Wahabi itu sebagai kafir. Kesimpulannya, teman-teman, di sini bahwa mengkafirkan Wahabi itu bukan sikap yang ilmiah, teman-teman, bukan sikap salafi, dan bukan pula sikap Ahlussunnah yang benar. Ia lahir dari sebuah kebencian, propaganda sejarah, dan kepentingan mempertahankan tradisi, bukan dari kejujuran ilmiah. Kalau aswaja benar-benar ingin menjaga persatuan umat Islam, maka berhentilah menjadikan takbir sebagai senjata. Perbedaan itu diselesaikan dengan hujah, teman-teman, bukan label kafir, karena ketika takbir dipermudah, sejatinya kita sedang merobohkan pagar keselamatan umat itu sendiri.